Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kita akan masuk ke part 4 Dororo. Di part kali ini kita akan melihat adiknya Hyakimaru yaitu Tahomaru melawan monster dan bertemunya Hyakimaru dengan orang tuanya. Wow, selamat menonton. Di part sebelumnya, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan yang bertemu dengan seorang bocah bernama Saru dan membantu Saru untuk menyelamatkan kakaknya yang dijadikan tumbal kepada monster Noko Saregumo. Ditambah dengan keadaan Dororo yang tiba-tiba terkena sakit demam, membuat dirinya teringat masa lalu kedua orang tuanya yang mati meninggalkan dirinya. Sejak kejadian itu, Dororo berjanji kepada dirinya untuk tak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Shin selalu berpindah kepada Daigo yang merasa cemas karena desanya sudah mengalami kekeringan lebih dari 2 bulan. Lalu salah satu dari pengawal Daigo berkata kubu Asakura sudah melakukan pergerakan untuk melakukan penyerangan. Mendengar hal itu, Daigo dengan sigap langsung menuju ke aula neraka dengan menanyakan keberadaan bayi yang dibuang olehnya. Yang kini bayi tersebut merebut bagian tubuhnya yang telah dijadikan tumbal. Tak lama dari itu, sang iblis memberitahu keadaan Hyakimaru. Sementara itu, Tahomaru yang sedang menginterogasi bawahan ayahnya, dia pun mengetahui fakta bahwa ayahnya sedang mencari bayi yang menghilang 16 tahun lalu. Mendengar hal itu, Tahomaru menemui ayahnya dengan menanyakan mengapa dia mencari seorang bayi selama 10 tahun ini. Dan patung Dewi Pengasih yang dipuja-puja ibunya, apakah memiliki hubungan dengan kemakmuran desa? Tetapi ayahnya malah memarahinya dengan menyuruhnya tak mencampuri urusannya, yang membuat Tahomaru begitu kesal kepadanya. Dia pun bercerita kepada anak buahnya karena Tahomaru tak pernah melihat sang ayah marah sebesar itu, dan membuat Tahomaru berpikir bahwa urusan bayi itu sangat penting bagi ayahnya. Singkat cerita, Tahomaru yang mendatangi desa tak sengaja mendengar bahwa ada seekor monster laut yang sering menyerang warga desa. Mendengar itu, Tahomaru langsung menuju ke tempat itu. Tibanya di sana, tak disangka monster itu muncul, membuat seluruh pasukan Tahomaru menyerangnya. Pasukan Tahomaru yang berhasil melukai monster itu, namun ternyata monster tersebut menyerang mereka dari bawah, sehingga membuat kapal mereka pun berlubang. Sehingga mau tak mau mereka memutuskan untuk mundur. Tibanya mereka di daratan, kapal mereka yang tak bisa dipakai bertarung untuk melawan monster dalam air, membuat Tahomaru memiliki rencana membangun bendungan yang dapat mengeringkan air untuk monster itu. Singkat cerita, mereka melakukan rencana itu dan berhasil mengiring monster kepiting ke bendungan itu. Serangan pun dilancarkan ke monster kepiting itu. Namun monster kepiting berhasil menghancurkan bendungan yang membuat salah satu bawahan Tahomaru hampir terbunuh. Beruntungnya Hyakimaru datang dan menghabisi monster kepiting dengan satu tebasan. Setelah pertarungan itu, Tahomaru merasa ada yang aneh dengan Hyakimaru, yang membuat Dororo memberitahu mereka bahwa Hyakimaru tak bisa melihat, sehingga membuat Tahomaru dan lainnya terkejut dan tak percaya bahwa Hyakimaru yang tak bisa melihat tetapi dapat membunuh monster dengan satu tebasan. Setelah percakapan itu, Tahomaru berterima kasih dan memberi beberapa uang kepada mereka. Dororo yang bertanya kepada Tahomaru tentang sebuah desa yang sangat kaya. Setelah Tahomaru menunjukkan desa Kaga, mereka pun langsung menuju tempat itu. Tibanya di sana, seorang wanita terkejut dan berlari melihat Hyakimaru sambil berkata anak iblis telah datang. Sepertinya wanita tersebut mempunyai masa lalu tentang Hyakimaru. Sedikit info, ternyata wanita tersebut adalah salah satu bidan yang membantu ibunya Hyakimaru melahirkan dirinya, yang dimana dia melarikan diri dan menjadi trauma karena kejadian kelahiran Hyakimaru itu. Singkat cerita, Dororo dan Hyakimaru yang sedang menonton pertunjukan bertemu dengan si kakek. Lalu Dororo pun menanyakan alasan mengapa si kakek pergi ke desa Kaga. Yang ternyata si kakek pergi ke desa Kaga untuk memeriksa kuil aula neraka. Karena ia sempat curiga dengan keadaan desa Kaga yang dulunya kering dan tandus, sekarang menjadi sangat makmur dibandingkan dengan desa lainnya. Dia pun mencari tahu apa yang memberkati desa Kaga itu.
Tapi ketika si kakek ingin pergi, dengan tak sengaja ia mengetahui bahwa Hyakimaru telah membunuh manusia, di mana ia melihat jiwa Hyakimaru sedikit memerah. Lalu mereka pun berpisah. Singkat cerita, Hyakimaru yang mendengar warga sedang membicarakan tentang Banmon, yang ternyata Banmon adalah sebuah benteng yang digunakan oleh Daigo Kagemitsu untuk melindungi desanya dari serangan klan Asakura. Namun akibat dari pertempuran tersebut membuat banyak korban berjatuhan, sehingga membuat para iblis berkumpul setiap malam karena tertarik dengan mayat-mayat tersebut. Dan benar saja ketika Hyakimaru mengulurkan tangannya ke dinding, ia melihat api jiwa berwarna merah yang menandakan dinding tersebut disarangi oleh para iblis. Tak lama dari itu muncul seorang bocah memperingati mereka untuk tak melewati dinding tersebut, yang ternyata daerah tersebut sedang dijaga oleh klan Asakura. Apabila melewatinya, mereka langsung akan melancarkan serangan. Bocah tersebut bernama Sukeroku. Dia menceritakan bahwa dulunya tempat ini adalah desanya. Tetapi para klan Asakura membangun Banmon, yang mengakibatkan Sukeroku dan orang tuanya berpisah, sehingga dirinya bertekad untuk tak pernah menyerah melewati Banmon agar dapat pulang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Dororo pun menawarkan bantuannya, namun kali ini secara gratis. Karena Sukeroku telah memberikan makanan kepada Dororo dan Hyakimaru sebelumnya. Sementara itu, sang ibu yang mengetahui bahwa Hyakimaru masih hidup dan berada di desanya, merasa sangat bahagia. Namun berbalik dengan Daigo, ia langsung mencarinya. Walaupun sempat dihentikan oleh istrinya, namun Daigo yang sudah gila akan kekuasaan dan kemakmuran tak memperdulikan kata istrinya. Malamnya mereka yang berada di dinding sambil menunggu perginya kelompok Asakura. Namun tak lama dari itu sosok iblis Banmon muncul dan menyerangnya. Namun Sukeroku merasa dirinya mempunyai celah, malah pergi sendirian untuk bertemu keluarganya dan meninggalkan mereka berdua. Hal itu membuat Dororo mengikutinya, namun aksinya malah membuat Sukeroku dan Dororo tertangkap oleh pasukan Asakura dan dijebloskan ke penjara. Sementara itu Hyakimaru yang masih melawan iblis Banmon malah dihentikan oleh pasukan ayahnya. Daigo yang berkata, "Dasar anak iblis setengah-setengah," yang membuat Hyakimaru terkejut dengan perkataan Daigo. Namun tak lama dari itu pasukan Daigo mencoba membunuhnya. Beruntungnya Hyakimaru dapat melarikan diri. Tetapi akibat perkataan ayahnya membuat Hyakimaru selalu memikirkan perkataannya. Di sisi lain, Dororo yang sedang mencoba melarikan diri melalui lubang dari atas penjara, walaupun ia sempat diketahui oleh penjaga, tetapi ia akhirnya dapat berhasil kabur. Sedangkan Tahomaru yang telah mengetahui bayi tersebut bertanya kepada ibunya untuk menanyakan kebenaran tentang kakaknya yang dikorbankan oleh ayahnya. Sang ibu pun membenarkan kejadian tersebut, yang membuat Tahomaru merasa kecewa kepada kedua orang tuanya. Lalu sang ayah datang dengan berkata bahwa mereka melakukan itu semua karena desanya dulu mengalami kekeringan, kelaparan, bencana terus-menerus layaknya seperti neraka, yang membuat dirinya mengorbankan anaknya demi kemakmuran desanya. Namun tak lama dari itu, Hyakimaru muncul tepat di hadapan mereka. Surprise motherfucker, sang ibu yang melihat itu langsung memanggilnya. Berbeda dengan Daigo, ia malah berkata kasar kepada Hyakimaru. Tetapi pertemuan tersebut hanya sementara, dikarenakan Hyakimaru diserang oleh pasukan ayahnya sendiri. Tahomaru yang kesal dengan berkata, "Dia adalah kakakku," namun sang ayah balik memarahi Tahomaru dengan berkata, "Apa kau mau mengorbankan tanah ini untuk kakakmu?" Dan membuat desa mengalami hal yang sama seperti dahulu, maka pergilah ke aula neraka dan putuskanlah kesepakatan dengan para iblis, maka tubuh kakakmu akan kembali. Mendengar hal itu, Tahomaru terdiam tanpa kata-kata. Sementara itu, sang kakek yang sudah tiba di aula neraka terkejut terheran-heran melihat beberapa patung yang sudah hancur. Dan benar saja kecurigaannya terhadap desa Kaga yang sangat makmur, karena rumornya pemimpin desa Kaga atau Daigo Kagemitsu mengalahkan para iblis dan mengurungnya di aula neraka.
Padahal nyatanya Daigo mengorbankan anaknya sendiri kepada para iblis itu. Di sisi lain, Tahomaru yang penasaran dengan perkataan ayahnya, ia lalu mendatangi aula neraka untuk memastikan perkataan ayahnya itu. Tibanya di sana, ia juga terkejut melihat beberapa patung yang sudah hancur dan beberapa masih utuh, yang dimana patung tersebut dihancurkan akibat Hyakimaru telah berhasil membunuh para iblis. Namun tiba-tiba muncul angin besar yang mengusir Tahomaru dan bawahannya. Scene selalu berpindah kepada Dororo yang bertemu Hyakimaru di hutan. Dororo yang panik dan khawatir berkata bahwa Sukeroku akan dieksekusi di benteng Banmon. Sementara itu di sisi lain, Sukeroku dan lainnya yang sedang dieksekusi oleh para pasukan Asakura. Tetapi secara bersamaan pasukan Daigo muncul dan mengakibatkan perperangan. Tak lama dari itu iblis Banmon pun muncul yang membantu pasukan Daigo mengalahkan pasukan Asakura. Ditambah Hyakimaru juga muncul sehingga pertemuan dengan ayahnya kembali terjadi. Akan tetapi Hyakimaru tak sengaja melihat salah satu dari mereka yang pernah membunuh Myosan, membuat amarahnya tak terkendali. Beruntungnya Dororo dapat menenangkan Hyakimaru. Tak lama dari itu Tahomaru muncul dalam peperangan. Akan tetapi dirinya sudah berbeda dari sebelumnya. Yang ternyata ia mengikuti ambisi ayahnya untuk membunuh Hyakimaru agar desanya menjadi lebih makmur. Mendengar itu Daigo sangatlah bangga kepada Tahomaru dan terjadilah pertarungan antara Tahomaru versus Hyakimaru. Alhasil Tahomaru mendapatkan luka di matanya sementara Dororo yang sedang menyelamatkan Sukeroku tak disangka muncul iblis rubah yang ingin menyerangnya. Namun Hyakimaru yang cepat pun menangkis serangan dari iblis rubah tersebut, sehingga membuat iblis rubah itu kembali ke dinding. Namun tak lama dari itu ibu Hyakimaru datang di tengah perperangan dengan membawa patung Dewi Kasih dan meminta maaf atas perbuatan dirinya di masa lalu yang tak bisa melindungi Hyakimaru, sehingga membuat Hyakimaru menderita sejak ia dilahirkan. Untuk menebusnya, ibu Hyakimaru lalu menusukkan sebilah pisau ke tubuhnya untuk dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh Hyakimaru. Namun secara bersamaan patung Dewi Kasih dan dinding Banmon mengeluarkan cahaya sehingga membuat dinding itu hancur, yang membuat pasukan Daigo pun harus mundur. Dan setelah kejadian tersebut, ternyata keluarga Sukeroku masih hidup, membuat Sukeroku kembali dengan keluarganya dan happy ending. Seperti biasa, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya untuk membunuh para iblis. Sedih juga ya jadi Hyakimaru udah dibuang dari sejak ia lahir. Sekalinya bertemu sama orang tuanya, ayahnya malah mengatakan dasar anak iblis. Disambut dengan kasar, malah nggak tanggung-tanggung, pengen dibunuh. Apakah benar tak ada jalan lain untuk membuat desanya makmur selain numbalin anaknya? Mimin gak habis pikir ada ya orang tua seperti itu, udah kayak sinetron Indonesia Azab Seorang Ayah menumbalkan anaknya. Oke guys, sepertinya sampai di sini saja dulu. Like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan updatean anime terbarunya. Dan pastinya hanya di sini. Kobi Official dan Kobi Movie. Ketemu lagi di video-video selanjutnya dan Mimin mau mohon pamit undur diri dulu. Alright then, see you guys in the next video.